Hai guys, selamat datang kembali di Audi Kehidupan. Oh ya guys, definisi sukses menurut kamu apa sih? Apa sih kesuksesan itu? Jadi, kalau kamu berhasil menjadi orang kaya raya, banyak tanah, uang, ber-MM, gitu, apakah itu sukses yang kamu bilang sukses? Atau komen di bawah sini sukses menurut kamu. Dan kita bakal bahas kesuksesan adalah hasil modifikasi bareng resep sate lilit. Stay tune guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Terima kasih ya sudah kamu hadir untuk mendengarkan suara aku dengan judul kali ini. Sudah meluangkan waktu kamu dan memilih untuk menemani diri sendiri selama satu judul obrolan penuh ini guys. Dan hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol tentang satu pemahaman penting yang sering luput kita sadari banget, bahwa kesuksesan jarang sekali lahir dari sesuatu yang benar-benar baru. Lebih sering kesuksesan itu adalah hasil dari modifikasi. Artinya apa modifikasi? Gak hanya satu perlakuan yang kita beri, ya kan? Artinya apa modifikasi? Modifikasi itu artinya perubahan dari yang udah asli, kita rubah, kita masukkan sesuatu, kita beri sesuatu. Nah, berhasillah dia, gitu guys. Sedikit diubah, sedikit disesuaikan, dan sedikit diperbaiki. Itu ya guys, definisi dari modifikasi. Atau modifikasi, definisi kamu tulis di bawah sini guys. Dan supaya obrolan kita nggak terasa berat banget atau menggurui banget, aku tuh di sini selalu bahas tentang relate ya guys. Tentang relate yang bener-bener anak 25 tahun ini pikirkan gitu. Biar apa? Biar kamu yang mendengarkan juga bisa mendapatkan pikiran yang sama seperti aku. Jadi ada hal positifnya tentu bisa diambil gitu guys. Dan aku ingin ngajak kamu melihatnya lewat satu makanan khas yang sederhana tapi penuh makna banget. Tapi aku belum pernah nih makan makanan ini, atau kamu suka makanan ini, komen di bawah sini, yaitu resep sate lilit gitu. Ini khas mana sih sate lilit? Nggak tahu deh, bukan sate biasa, bukan daging untuk ditusuk juga, tapi daging yang diolah, dibumbui lalu dililit gitu guys. Kalau dililit berarti ada yang gagal, ya nggak sih? Mirip seperti hidup kita dan jalan sukses kita masing-masing. Dan yuk kita mulai. Jarang sekali orang memulai hidup dari posisi sempurna. Gak ada guys yang manusia sempurna yang langsung tiba-tiba lahir langsung kaya, gak ada guys. Modal pas-pasan, keluarga biasa aja, skill ya seadanya. Banyak orang berhenti melangkah karena membandingkan titik awalnya dengan titik akhir orang lain. Membandingkan, lagi-lagi membandingkan dengan orang lain, ya kan? Padahal sate lilit juga tidak dimulai dari potongan daging yang cantik loh guys. Aku ada lihat beberapa tutorial orang bikin sate lilit dengan teknik yang berbeda, tapi tujuannya ya satu, bikin sate lilit gitu. Ia dimulai dari daging yang dicincang lalu dihaluskan. Kesuksesan seringkali lahir bukan dari bahan terbaik, tapi dari kemauan untuk mengolah apa yang ada. Artinya apa? Niat, kemauan kita untuk mengolah gitu. Bukan arti mengolah hal tidak baik ya, enggak, tapi mengolah apa yang ada ya dengan baik, dengan niat, dengan kemauan kita gitu guys. Banyak orang mengira modifikasi diri berarti tidak asli gitu, kayak palsu, kayak fake gitu. Padahal justru sebaliknya, orang yang mau memodifikasi diri, belibet banget. Orang yang mau memodifikasi diri adalah orang yang sadar, peka, paham gitu. Aku belum sempurna, tapi aku mau berkembang, aku mau grow up, dan aku mau menikmati proses itu gitu guys. Sate lilit itu contoh jelas, daging dicampur kelapa parut, dibumbui lalu, ya kan? Bukan karena dagingnya jelek, tapi karena ingin menciptakan rasa yang lebih kaya lagi. Kaya akan rasa yang unik, yang enak, yang gurih gitu guys. Begitu juga dengan hidup kita. Skill lama ditambah skill baru, biar apa? Biar gak ketinggalan zaman. Bahasanya tuh kayak upgrade gitu, ya kan? Cara lama diperbaiki, ditambah dapat ilmu, dapat pengalaman baru. Itulah awal kesuksesan. Tanpa bumbu, sate lilit hambar guys.
dan bumbu itulah adalah pengalaman gagal. Kan kalau pengalaman itu guru terbaik kita ya guys. Kemudian kritik yang membangkitkan, kritik yang menyakitkan dapat membangkitkan kita, gitu bahasanya. Kemudian proses belajar yang sangat melelahkan tapi nggak loyo gitu, nggak melelahkan tapi nggak lelah untuk berjuang, tapi tetap mau belajar terus. Semua ditumbuk disatukan dan tidak selalu enak dijalani, tapi itu penting guys. Kesuksesan tanpa proses belajar biasanya rapuh, seperti sate tanpa bumbu, kelihatannya ada tapi tidak menikmati rasa, tidak meninggalkan rasa, jadi kita tidak bisa menikmati, ya kan? Siapa di sini yang suka banget bikin sate lilit di rumah? Komen di bawah sini. Dan sate lilit tidak ditusuk, tapi dililit, diputar-putar. Artinya harus lentur, harus menyesuaikan bentuknya. Dan dalam hidup modifikasi sering, ya kan? Berarti kayak contohnya tuh menyesuaikan ego. Ingat aja, menyesuaikan artinya apa? Kita masuk ke dalam wadah satu tempat yang dimana wadah itu ada beberapa orang. Jadi egonya kan bersatu tuh, beda-beda tuh pandangannya. Kita menyesuaikan, artinya kita masuk, kita menyesuaikan, kita mendengar, kita memberi, kita give and take. Kita juga kalau ada yang berbeda pendapat, ya menyesuaikan ego, mengalah gitu, bukan marah-marah, ya kan? Kemudian modifikasi yang sering adalah menyesuaikan ekspektasi kita berbeda, kemudian menyesuaikan cara komunikasi yang berbeda tapi tetap bisa kita sesuaikan gitu guys. Bukan menyerah tapi cerdas membaca situasi, cerdas membaca sikon guys, keadaan, ya kan? Orang yang kaku mudah patah, yang lentur lebih sering bertahan gitu loh guys. Tapi kalau orangnya diem, bukan berarti diem selalu, pasti ada tempat dia bakal bercanda ria gitu loh, nggak selamanya dia bakal diem. Setuju nggak kamu? Dan sate lilit dibakar dengan api sedang, ya kan? Kalau terlalu besar dia bakal gosong, bakal cepet mateng, gosong, nggak bisa dinikmati, nggak bisa makan. Kalau terlalu kecil ya lama matengnya, jadi lama juga kita bakal nikmatinya gitu loh guys. Begitu juga dengan kesuksesan. Kalau kita terlalu memaksa diri, ya kita bakal capek, kayak bakal burnout gitu, kayak bakal kelelahan yang berkepanjangan, kita nggak bisa menikmati gitu, kayak abis kita tekan diri kita bakal istirahat berjam-jam, kita lari dari tanggung jawab gitu. Tapi kalau terlalu santai ya tidak bergerak. Jadi modifikasi yang tepat membantu kita menemukan ritme pelan tapi jalan, kayak 50 plus 50 jadinya 100 gitu loh guys. Kemudian sate lilit yang enak adalah hasil dari bahan yang diolah, yang seger, bumbu yang pas, nggak ada yang lebih-lebih gitu, ya kan? Kemudian lilitan yang rapi dan api yang tepat. Begitu juga dengan kesuksesan guys, jarang terlihat dramatis tapi selalu viral dan stabil dan matang juga, dan bisa dinikmati dalam jangka panjang. Jadi menurut kamu definisi modifikasi sejauh ini apa guys? Dan modifikasi itu kayak proses, ya kan? Proses mengubah, proses menyesuaikan, kayak menyesuaikan ego tadi loh guys. Menyesuaikan sesuatu dari bentuk aslinya ya, menjadi berbeda, menjadi lebih baik lagi dari kemarin, kayak lebih unik atau sesuai dengan tujuan tertentu. Tapi modifikasi ini pasti banyak kritik, saran, masukan dari orang lain. Banyak yang bilang, oh lebih baik ini, oh lebih baik itu. Jadi kalau ada yang masuk jangan langsung ke distract gitu loh guys. Tapi tujuannya kan untuk performa yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Kemudian definisi sukses menurut kamu apa nih guys? Tulis di bawah sini definisi sukses menurut kamu. Menurutku ya guys, sukses itu bukan pencapaian yang keberhasilan 100% plek ketiplek, udah kita kerja dapat duit 100 juta kayak harus kaya dulu, enggak. Tapi keberhasilan atau kesuksesan menurut aku adalah ketika kita sudah menyelesaikan satu masalah, entah itu dapat solusi ataupun solusinya kayak menggantung. Artinya apa?
pencapaian tujuan hidup kita itu bermakna bagi diri kita sendiri, ya kan? Dia bervariasi, entahkah dari kekayaan atau status sosial kita sampai kebahagiaan pribadi. Tapi bukan 100% plek ketiplek kaya raya, enggak. Tapi kalau kita mau mengerjakan, alhamdulillah aku sukses walaupun gajiku cuma segini gitu. Jadi jangan pantang menyerah gitu loh guys. Jadi jangan pantang lembek atau loyo kalau kita belum seperti orang lain gitu loh guys. Jadi definisi sukses itu ya ada pada dirimu sendiri, ketika usaha, ketika doa, ketika kepercayaan, ketika pokoknya kita pintar-pintar melihat peluang, ya kan, opportunity biar kita bisa sukses. Bukan berarti orang yang tanda panah ke bawah itu nggak sukses, enggak. Jadi kita semuanya ada pada bidang masing-masing gitu. Ada pada bidang yang nggak semua orang bisa 100% bisa semua bidang, ya kan? Ya namanya juga manusia. Jadi menurut kamu kesuksesan yang yang real itu seperti apa? Komen di bawah sini ya guys. Dan kesuksesan orang itu tolak ukurnya tuh berbeda-beda guys. Tapi biasanya melihat ke arah pertumbuhan diri, ya kan, dan sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang dia anut, yang dia pikirkan. Jadi kalau kamu udah bangun pagi kerja walaupun kamu nggak kaya raya, walaupun cukup gitu, alhamdulillah bersyukur cukup, ya udah itu sukses. Nanti rezeki lain yang akan kita cari, yang akan kita ciptakan sendiri, peluang itu akan kita cari gitu. Jadi nggak monoton di situ aja, dan jangan selalu males gitu. Tapi kita harus konsisten, selalu harus melibatkan perasaan, melibatkan orang tua, melibatkan proses, menikmati proses walaupun jatuh bangun. Biar apa? Ya biar sukses, ya kan? Jadi hal positif aja diambil. Kalau yang negatif atau suara-suara buruk itu jangan didengar, karena kita lihat ke depan. Lihat ke belakang cuman untuk pengalaman doang, cuman untuk guru kita doang gitu ya guys. Setuju ya guys? Jadi semangat terus guys, apapun yang sedang kamu kerjakan, hal positif, seberapa gajimu, seberapa rezekimu, positif terus, semangat terus, kita cari peluang lain, jangan pantang menyerah gitu ya guys. Kalau mau istirahat sejenak, kemudian bangkit lagi guys. Dan kalau hari ini kamu merasa hidupmu belum sukses, nggak seperti orang-orang atau temenmu, mungkin kamu belum gagal. Ingat ya, belum gagal, bukan gagal tapi belum. Mungkin kamu hanya perlu modifikasi arah aja, modifikasi ide aja. Jadi ya jangan lupa kita modifikasi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dapat, ya kita cari, kita gali lagi, kita belajar lebih banyak lagi, kita menyesuaikan diri lagi, dan lebih banyak memperbaiki kebiasaan yang buruk. Tinggalkan yang buruk, dekatkan ke yang baik-baik gitu loh guys. Kesuksesan karena apa? Karena kesuksesan bukan tentang menjadi orang lain, ya kan? Tapi tentang mengolah diri kita sendiri. Kita mau modif diri kita sendiri menjadi versi yang lebih siap, lebih baik lagi. Seperti sate lilit itu guys, bukan daging utuh yang sempurna, tapi daging yang mau diolah dengan sabar. Dengan sabar, enak, barulah kita nikmati, ya kan? Dan terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan di judul ini, dan semoga setelah kamu nonton ini sampai habis, kamu pulang dengan satu keyakinan yang yakin banget bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa mengantarmu pada kesuksesan yang nyata. Jadi kesuksesan orang itu pasti beda-beda. Dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye-bye, semangat terus!